Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi. Senang banget bisa nemenin kamu lagi di video kali ini. Dan kalau kamu baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang ya. Di sini kita bahas banyak hal seputar dunia sosial media, khususnya buat kamu yang pengen jadi admin sosial media profesional. Nah, di video ini aku akan ngerangkum seluruh perjalanan belajar aku selama 1 bulan penuh di kelas admin sosial media spesialis Polda IT Yogyakarta, khususnya tentang Instagram marketing organik. Jadi, buat kamu yang mungkin sempat ketinggalan atau mau ulang materi dari awal sampai akhir dengan lebih ringkas, video ini cocok banget buat kamu tonton sampai habis. Aku janjiin, setelah nonton ini, kamu bakal lebih paham fondasi penting Instagram marketing, mulai dari cara mulai akun dari nol, nyusun strategi konten, sampai gimana cara dapat followers secara organik. Dan yes, ini semua tanpa harus iklan berbayar. Pertama-tama, yang paling penting kalau kamu mau akun Instagram berkembang, kamu harus tahu dulu kamu ini mau ngapain di Instagram. Jangan asal posting, jangan cuma ikut-ikutan. Di awal banget kita belajar bahwa yang paling dasar itu adalah punya tujuan yang jelas dan tahu siapa target audiens kamu. Terus, kita juga pelajari bahwa jadi admin media sosial itu bukan sekedar tukang upload, tapi kita adalah orang yang mengatur strategi, ngebangun personal branding, dan bahkan bisa jadi wajah dari sebuah brand. Makanya, penting banget kita tahu apa itu niche, alias bidang spesifik yang kita fokuskan. Menentukan niche itu gampang-gampang susah, tapi sebenarnya bisa dimulai dari 3 hal. Mulai dari apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan apa yang dibutuhkan orang. Nah, titik tengah dari ketiganya itulah biasanya niche yang cocok buat kamu. Setelah itu, kita belajar bikin identitas visual. Ini bagian seru tapi penting. Warna, font, gaya, desain, semuanya harus saling mendukung biar akun kamu punya karakter yang kuat. Kenapa? Karena di dunia yang serba scroll, kesan pertama itu penting banget. Dan jangan lupa, akun Instagram kamu itu harus diubah ke akun bisnis atau kreator, supaya bisa ngelihat insight, tombol kontak aktif, dan tampil lebih profesional. Kita juga belajar cara nulis bio yang gak cuma cantik, tapi juga menjual. Gunakan kata kunci, tulis value apa yang kamu kasih, dan tambahkan CTA alias ajakan bertindak. Contohnya, DM aku kalau kamu butuh template gratis, atau klik link ini untuk daftar kelas. Nah, masuk ke minggu kedua, kita fokus banget ke dunia konten. Kita belajar tentang 4 pilar utama konten di Instagram: edukasi, inspirasi, interaksi, dan promosi. Keseimbangan keempat ini penting supaya audiens kamu nggak bosan dan kamu pun bisa tetap jualan tanpa kelihatan jualan banget. Tapi, masalah yang sering muncul adalah kehabisan ide konten. Disinilah kita diajari 5 cara nyari ide konten. Salah satunya adalah riset kompetitor. Tapi ingat ya, riset itu bukan nyontek. Riset itu melihat apa yang berhasil di tempat lain, lalu kita adaptasi dengan gaya dan kebutuhan audiens kita. Terus, gimana caranya biar followers naik secara organik? Ada satu kuncinya, yaitu interaksi. Instagram sekarang nggak cuma ngelihat siapa yang posting paling bagus, tapi siapa yang paling banyak ngajak ngobrol. Makanya, kamu harus rajin balas komen, balas DM, pakai stiker interaktif di story, dan bikin audiens kamu merasa dihargai. Tapi kadang kita juga ngerasa stuck, followers gak nambah, malah kadang turun. Nah, itu bisa karena beberapa hal. Kontennya gak relevan, gak konsisten, atau gak ngajak interaksi. Dan jangan panik kalau ada yang unfollow, karena ternyata ada 3 alasan umum kenapa orang unfollow akun kamu, yaitu terlalu sering jualan, gak ada value baru, atau captionnya nyolot.
Aku tahu yang nyolot itu bukan kamu kok. Minggu ketiga kita belajar tentang algoritma Instagram. Ini nih bagian yang sering bikin pusing. Tapi intinya gini, algoritma itu bukan musuh. Justru dia bisa bantu kita tampil ke lebih banyak orang. Asal kita ngerti cara kerjanya ya. Jadi, algoritma suka sama yang konsisten, yang ngajak interaksi, dan yang bikin orang stay di konten kamu. Makanya, kita pelajari juga seberapa sering harus posting. Jawabannya, konsisten. Mau 3 kali seminggu atau tiap hari, yang penting stabil. Dan kalau kamu mau reach yang lebih luas, Reels itu senjatanya. Tapi kalau mau deliver konten lebih detail, carousel juga bagus banget kok. Oh iya, kita juga sempat bahas gimana sih caranya dapetin 1000 followers pertama. Fokus ke value, bangun relasi, jangan cuma ngejar angka, dan sabar. Karena yang organik itu butuh waktu, tapi hasilnya lebih awet. Masuk ke minggu keempat, kita mulai ke tahap penyempurnaan. Kita belajar nulis caption. Ternyata caption itu bisa nentuin orang mau interaksi atau enggak. Ada polanya, yaitu hook, isi, CTA. Awal kalimat harus bikin orang berhenti scroll. Tengahnya kasih value, akhirnya ajak mereka komen, save, share, atau klik link. Terus kita juga bahas hashtag. Hashtag itu kayak pintu masuk ke rumahmu. Pakai kombinasi hashtag besar, sedang, dan kecil. Tapi jangan asal tempel, harus relevan sama konten yang kamu bikin ya. Gak kalah penting nih, kita belajar soal algoritma story. Story itu bukan cuma tempat sharing random. Justru story bisa jadi alat engagement terbaik. Gunakan fitur polling, question box, dan ajakan diskusi. Semakin sering orang interaksi di story kamu, semakin sering akun kamu muncul di depan mereka. Lalu kita bahas soal giveaway. Efektif gak sih? Jawabannya, bisa banget asal punya strategi setelahnya. Karena banyak yang bikin giveaway cuma buat dapetin followers yang banyak, tapi lupa nurturing mereka. Dan terakhir, yang paling menyentuh, interaksi. Kadang kita lupa bahwa media sosial itu yang tentang sosial, manusia, emosi. Maka dari itu, balas komen mereka, kirim DM, terima kasih, mention followers aktif, itu semua akan membentuk koneksi. Dari koneksi, bisa lahir kepercayaan. Dari kepercayaan, baru deh bisa monetisasi. Jadi, itulah perjalanan aku selama 1 bulan ini, dari yang nggak tahu harus mulai dari mana, sampai sekarang kamu udah ngerti strategi Instagram marketing organik dari pondasi sampai ke strategi monetisasi. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, aku minta satu hal kecil aja. Share video ini ke temenmu yang juga lagi berjuang ngembangin Instagram, dan jangan lupa subscribe karena masih akan ada banyak konten bermanfaat lainnya. Yuk, jangan nunggu sempurna baru mulai. Mulai aja dulu, nanti kita perbaiki bareng-bareng di jalan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.